Puters, aku mau bahas film drama romantis lagi hari ini. Kali ini dari Korea Selatan. Film yang rilis tahun 2009 ini berjudul Castaway on the Moon. Modelan film survivor ala Castaway yang diperanin Tom Hanks. Cuma ini drama romantis plus komedi. Bercerita mengenai seorang pria yang udah kehilangan harapan hidup dan seorang perempuan dengan gangguan psikis yang biasa disebut hikikomori. Apa itu hikikomori? Nanti aku jelasin di filmnya. Kita langsung ke pembahasan aja ya. Ini dia, Castaway on the Moon. Film dibuka oleh seorang pria yang sedang diteror melalui telepon perihal utang yang menumpuk sambil berdiri di ujung jembatan. Karena udah gak kuat lagi menanggung beban hidupnya, dia pun lompat dari jembatan. Ternyata si pria selamat. Dia terhanyut ke sebuah pulau. Dengan ajaib, kacamatanya selamat, namun tidak dengan sebelah sepatunya. Bahkan ponselnya juga udah gak bisa nyala. Dia merasa hidupnya gagal, bunuh diri aja dia gagal. Dia lihat sebuah gedung 63 lantai dan berpikir seandainya tadi lompat dari sana, pasti dia udah mati. Pria ini kita panggil aja Kim. Dia coba keliling pulau tersebut. Setelah berkeliling dia akhirnya sadar dia berada di sebuah pulau terpencil di dekat jembatan yang melompat tadi. Karena gak ada yang bisa dilakuin buat keluar dari pulau itu, Kim pasrah. Esoknya dia bangun dan mendengar suara dari ujung lain pulau. Dia bergegas ke sana dan itu adalah sebuah kapal pariwisata yang melintas. Dia berusaha minta tolong kepada seorang penumpang yang lagi asik foto. Namun, malah dipikir lagi dada-dada. Si penumpang pun dengan polosnya ikut dada-dada ke Kim. Teriakan Kim tidak terdengar dan kapal pun pergi menjauh. Lalu Kim tuliskan kata help di atas pasir dan berharap ada yang baca. Dia pasang kembali HP-nya yang lagi dikeringkan. Dengan sedikit doa, HP-nya kembali nyala, namun baterainya sekarat. Dia segera telepon polisi buat minta bantuan. Setelah mengetahui posisi Kim yang berada di sekitaran Pulau Han, si polisi malah suruh dia keluar sendiri dan menutup teleponnya. Kim coba nelpon mantannya yang dibalasi mantan kalau dia udah lupain Kim dan suruh jangan telepon lagi. Mendadak HP-nya bunyi. Setelah diangkat, rupanya dari operator yang malah nawarin paket yang bisa nelpon dari mana aja walaupun di pulau terpencil. Kim teriak suruh dia telepon polisi. Naas, HP-nya mati kehabisan baterai. Kim masih menyimpan satu jurus rahasia buat keluar dari pulau itu, yakni berenang. Dia bersiap dan dia gak bisa berenang. Dia justru teringat masa-masa sulitnya dulu yang bikin dia batalin buat keluar dari pulau. 보이기 700밖에 안 되네. 알아. 힘들다. 나가면 뭐가 달라질까요? Dia mutusin gantung diri dengan dasinya, tapi lagi-lagi gagal karena boolnya gak bisa diajak kerjasama. Sehingga bunuh dirinya harus kembali ditunda. Dia mulai belajar hidup di pulau itu dengan makan jamur yang tumbuh secara liar dan belajar buat api dari kayu yang sayangnya gagal. Tapi dia punya korek buat nyalain rokok. Blok. Malamnya dia bongkar dompet dan ngeluarin semua kartu kredit yang menunggak. Kim yang mulai stres, buka celananya dan menghadap ke gedung kota sambil menyalakan kartu itu atas keadaannya. Paginya, dia mulungin barang-barang yang dirasa berguna. Tiba-tiba dia lihat ada sebuah perahu bebek yang terdampar. Kim bawa perahu itu dan dia jadikan rumahnya. Perlahan, tulisan help berubah menjadi hello dan Kim belajar untuk bertahan hidup di sana. Dia belajar menjaring ikan, menangkap burung, makan jamur, nomba ikan. Bahkan dia panjat pohon buat telur burung. Kim ialah seorang yang optimis, walaupun fakta berkata lain. Karena nyatanya dia gagal manjatin pohon itu. Begitu juga dengan jaring ikan dan nangkap burung. Semua gagal. Suatu ketika Kim lagi keramas pakai deterjen baju. Tiba-tiba semua ikan mengambang karena keracunan deterjen. Akhirnya Kim bisa merasakan ikan bakar bumbu deterjen. Setelah makan enak dia tidur. Esoknya ada burung mati di dekat sampah tulang ikan yang dia santap semalam. Kali ini dia dapat daging burung merpati dengan modal keberuntungan. Scene pindah ke seorang gadis yang kita panggil aja Lia. Lia adalah seorang hikikomori yang itu suatu fenomena yang sangat aku kenal sebenarnya. Di mana seseorang mengasingkan diri dari dunia luar dan tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Bisa dibilang ini termasuk sakit pada psikis dengan penyebab yang berbeda-beda tiap individunya. Lia sendiri udah 3 tahun gak keluar dari kamarnya. Setiap hari dia jalani hidup dengan berpura-pura menjadi orang lain di media sosial. Dan baginya itu adalah pekerjaan. Bahkan ke mamanya sendiri dia memakai chat berkomunikasi dan tidak mau bertatap muka secara langsung. Sampai menggunung di kamar dan tidur di dalam lemari udah jadi kebiasaannya. Dan itu buat dia nyaman. Selain berselancar di dunia maya, dia punya hobi memotret gambar bulan karena gak ada orang di situ. Dan setiap hari dia jalan 10.000 langkah kaki di dalam kamarnya sebagai pelarian dari kenyataan hidupnya.
Lalu dia sangat menantikan datangnya hari yang hanya terjadi 2 kali dalam setahun, sekali di musim semi dan sekali di musim gugur, yaitu hari di mana Korea mengadakan pelatihan pertahanan. Sehingga selama 20 menit jalanan menjadi kosong bagaikan bulan. Di hari itu, Lia nemuin sesuatu yang berbeda. Ini adalah awal dia nemuin Kim di pulau, yaitu hari di mana Kim coba bunuh diri dengan dasi. Sejak itu, Lia sering perhatikan aktivitas Kim yang dianggap adalah alien. Semakin hari dia semakin intens perhatikan Kim, hingga dunia medsos dia tinggalkan. Balik ke Kim, dia lagi main golf mendadak dia dengar suara kapal lewat. Alih-alih minta tolong, dia malah sembunyi yang menandakan dia telah menjadi seorang hikikomori. Waktu lagi sembunyi, dia injak sesuatu. Waktu dia lihat itu adalah bungkusan sisa dari mie kacang hitam instan yang masih ada bumbunya di dalam. Dia mulai berhayal ingin makan karena dulu, semasa dari kecil hingga dewasa, dia selalu nolak makan mie kacang hitam. Dengan ingatan itu, dia berambisi buat bikin mie kacang hitamnya sendiri dengan bahan yang ada di pulau, namun gagal. Dia mau makan bumbunya aja, tapi dia batalkan. Di tengah keputusasaan, dia dapat ide dari kotoran burung yang terkandung biji jagung. Kim mau nanam jagung sendiri buat bahan bikin mie. Dengan kartu kreditnya, dia mulai ngumpulin kotoran dilanjutkan membuat ladang ala game Harvest Moon. Tanpa dia sadari, semua aktivitasnya diperhatikan Lia. Suatu ketika, waktu kerja di ladang, dia yang berkeringat menjilat bibirnya sendiri dan terasa asin. Karena selama ini makannya hambar, dia menjadi senang karena bisa merasakan asin dari keringatnya sendiri. Kemudian dengan baju dan celananya dia buat orang-orangan sawah di ladang, lengkap dengan kaling makanan sebagai kepala. Kita panggil aja orang-orangan sawah ini si Kaling. Oleh karena mie kacang hitam ini, Kim merasa memiliki harapan hidup yang baru di pulau. Lia menjadi semakin penasaran dengan Kim. Muncul keinginan buat berkomunikasi dengannya. Dia lantas mesan botol kosong dari Lazadi dan masukin kertas berisi pesan. Dia siapkan rencana untuk keluar rumah tanpa perlu bertemu siapapun. Setelah rencana matang, dia pun pergi menuju jembatan Sungai Han. 스트롱 이후에 또 한 번. Esoknya Lia buru-buru ngecek apa pesannya dibalas. Ternyata hasilnya Zong. Kembali ke Kim, setelah 3 bulan di pulau, dia kini menjadi seorang profesional di bidang survival. Bahkan ikan bakarnya kini memiliki rasa asin dari keringat yang dikumpulkan ke dalam sebuah botol kecil. Lalu dia lihat sesuatu. Ketika diperhatikan itu adalah sebatang tunas yang baru tumbuh. Dia lanjutkan memulung barang di sekitar pulau. Secara nggak sengaja, dia lihat kilasan cahaya berwarna senja. Dia lihat ke atas, ternyata itu adalah sebuah botol. Pesan dalam botol dia keluarkan namun isinya kosong. Tetapi ternyata ada tulisan hello kecil yang tertutup jempolnya. Setelah meyakinkan diri sendiri kalau itu ditujukan buat dia, Kim balas pesan surat itu di pasir. Lia pun senang, akhirnya pesannya dibalas how are you oleh Kim. Dia lalu kirim lagi pesan balasannya di malam hari seperti tempo hari, yang buat mereka semakin intens berbalas pesan. 그래 펜팔夢하고 상상하고. Waktu lagi curhat sama si Kaling, dia lihat ada pohon lain tumbuh di belakangnya. Waktu dia periksa, itu adalah pohon jagung yang mulai berbuah. Balik ke Lia, setelah memberanikan diri dia nelpon sebuah kedai makanan buat mesan mie kacang hitam untuk Kim. Lalu datang seorang kurir gaul ke rumahnya buat ambil bayaran, lalu dia beneran antar makanannya ke pulau Kim. Sungguh berdedikasi. Dia tiba di sana dan nemuin Kim yang mulai takut ketemu manusia. Dia keluarkan pesanan mie kacang hitam dari Lia yang beda varian itu lalu pergi. Namun Kim tolak dan minta dia bawa balik ke Lia. Dan sekali lagi si kurir menunjukkan dedikasinya terhadap pekerjaan. Dengan dengkul yang udah keroak, dia antar mie ke Lia. Secara mengejutkan Lia muncul dan si kurir sampaikan pesan Kim ke dia, yaitu bagi Kim semangkuk mie kacang hitam adalah harapan untuknya. Lia bawa ke kamarnya dan mulai cobain sendiri. Kini Lia pun bisa ikut merasakan arti harapan dalam diri Kim. Esok paginya mamanya nanya apa dia butuh sesuatu. Kali ini dia gak bahas lewat chat, tapi Lia keluar dan minta mamanya belikan benih jagung dan pot bunga. Setelah sekian tahun tidak lihat muka anaknya, mamanya pun menangis terharu. Hari pun berlalu. Lia merasa bersalah lalu mengirimkan pesan permintaan maaf ke Kim. Kim juga merasa bersalah udah nolak. Jadi dia coba hibur Lia dengan beradegan dikejar hiu di atas pasir. Akhirnya tibalah hari di mana jagung dipanen. Kim persiapkan segala sesuatu buat bahan bikin mie kacang hitam. Dia keluarkan bumbu mie-nya dan ditabur ke atas mie yang secara ajaib bumbunya tidak mengeras. Lalu dia tata mirip dengan gambar pada bungkusan mie dan mie kacang hitam ala Kim siap disajikan.
Kim bahkan dapat ucapan selamat dari Lia yang justru nimbulin perasaan penasaran mengenai sosok Lia ini. Sehingga dia membuat tulisan di pasir yang menanyai Lia, "Who are you?" atau "Siapa kamu?" Mendapat pesan itu, Lia yang gak pede mencari foto orang lain buat dia kirim ke Kim. Tetapi, sesampainya di jembatan, dia batalkan melempar pesan balasan. Kim mulai bingung kenapa tidak ada botol balasan dari Lia, dan dia kembali menambahkan pesan di pasir bertuliskan, "Why?" Lia mulai diserang insecure lagi, dia pun kembali ke dunia lamanya. Saat baca isi komentar dari para netizen yang maha tahu, Lia menangis karena semua kepalsuannya mulai terbongkar. Singkat cerita, malam itu hujan badai besar. Ladang Kim habis dilalap banjir, bahkan dia harus berusaha keras menahan perahu bebeknya agar tidak terbawa banjir. Si perahu bebek seolah bilang sama Kim saat mereka bertatapan, "Just let me go. You will be fine without me." Dengan berat hati, Kim lepasin pegangannya. Paginya, Lia bangun dan lihat kondisi pot jagungnya udah rusak. Dia bergegas periksa kondisi Kim. Setelah mencari, dia nemuin Kim di ladang yang lagi ratapi nasibnya. Di tengah depresi, Kim tuliskan pesan makian kepada Lia. Tiba-tiba dia dengar bunyi HP. Waktu dia lihat, itu adalah 2 orang relawan yang dikirim buat bersihkan sampah di pulau. Kim lari dari mereka karena gak mau diselamatkan. Naasnya, dalam pelariannya dia malah ketemu kelompok lain di ujung lain pulau. Dia lalu dikejar dan ditangkap, kemudian dievakuasi keluar dari pulau. Lia mulai merasa punya harapan sejak bertemu Kim, tidak ingin kehilangannya. Dia beranikan diri keluar rumah di siang hari, lalu pergi mencari keberadaan Kim. Pindah ke Kim, dia mulai kehilangan harapan lagi, menaiki bis menuju gedung 63 lantai yang dia lihat di awal film tadi. Kim berniat mengakhiri hidupnya. Bis mulai bergerak menuju tujuan. Di belakangnya, terlihat Lia udah sampai di sana namun terlambat. Namun, semesta berkata lain. Ini salah satu hari yang ditunggu Lia, di mana semua aktivitas kota dihentikan untuk latihan pertahanan. Lia memanfaatkan momen itu buat ngejar dan masuk ke bis. Dia berjalan ke arah Kim, dan sepertinya Kim sadar siapa sosok itu. Lalu dia perkenalkan namanya ke Kim yang sekaligus menjawab pertanyaannya tempo hari. Bis mendadak bergerak. Lia hampir jatuh dipegang Kim ala-ala FTV, dan film pun berakhir. Sedikit komentar dariku ya. Aku nonton film ini tuh sejak 18 Desember 2022. Cuma karena pergolakan batin jadinya baru bisa selesai sekarang. Karena tema film ini tergolong berani buat ngangkat stigma bunuh diri dan fobia. Hikikomori kayak udah jadi tren sekarang, terutama sejak teknologi semakin maju. Banyak yang tertekan karena bulian ataupun lainnya dan akhirnya memilih jadi hikikomori. Bahkan ada kasus orang jalanin itu seumur hidup dan gak dikit yang berakhir meninggal karena depresi berkepanjangan ataupun bunuh diri. Film ini ngajarin kita buat punya harapan hidup atau menggantungkan harapan hidup lewat orang lain. Itu alasan aku nambahin narasi alay di adegan perahu bebek yang hanyut. Karena yang Kim butuhin sosok hidup dan bukan benda mati. Udahlah, kepanjangan kalau dibahas tuntas. Ini baru video ketiga. Semoga pada suka channel modelan film-film ringan kayak gini ya. Buat yang nanya, yes ini channel lain dari FTJ Plot. Karena di situ aku nggak bisa bahas film cinta-cintaan, jadi aku buka channel sendiri. Sampai sini aja pembahasan filmnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.